Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Kematian Yesus. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang, Dad, di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Kematian Yesus, Dad. Ya. Nah, jadi setelah Yesus ditangkap, Yesus itu kan diserahkan ke mahkamah agama. Kemudian juga diserahkan ke Pilatus, ke Herodes, dikembalikan lagi ke Pilatus. Nah, tapi di sini apa sih alasan Yesus ketika dia dituduh oleh orang-orang Yahudi, itu Yesus nggak menjawab, Yesus nggak merespon. Apa sih alasan Yesus? Ya, khususnya di hadapan imam besar, ya. Ada Hanas, Kayafas, di situ Yesus diam. Nah, yang kita harus tahu, hidup Yesus adalah penggenapan firman. Iya. Ya, karena di dalam Yesaya 53, kita lihat ayat ini, Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat yang ke-7, bunyinya seperti ini. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ini adalah nubuatan dari Yesaya. Iya. Dari Nabi Yesaya. Dan digenapi dalam hidup Yesus. Yes. Lalu dikatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus ketika mengalami peristiwa ini, iya, firman Tuhan katakan Yesus itu membiarkan dirinya ditindas. Artinya apa? Ketika dia dipukul, dia tidak melawan. Ketika dia diludahi, dia tidak membalas. Iya. Nah, kenapa Yesus melakukan ini semua? Karena Yesus tahu manusia akan mengalami penindasan. Itu sebabnya Yesus mengambil penindasan yang seharusnya untuk manusia. Karena dosa, orang bisa ditindas. Tetapi Yesus mengambil alih. Yes. Jadi ketika ia ditindas, ketika ia dihina, dia diam. Iya. Dia membiarkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak masuk di dalam penindasan. Iya. Kita tidak masuk dalam kehinaan. Tapi Tuhan akan menggantikan dengan warisan. Iya. Yesus melakukan itu semua. Karena apa? Karena dia harus menanggung dosa kita. Dia harus menanggung semua kesalahan kita. Iya. Dan akibat yang seharusnya ditimpakan kepada kita, Yesus harus tanggung. Jadi memang Yesus membiarkan dirinya diludahi, dihina, ditindas, dibiarkan. Lalu ketika dibawa kepada Hanas dan Kayafas, waktu di situ Yesus diam. Iya. Karena firman Tuhan berkata, dia tidak membuka mulutnya. Seperti apa? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bukankah apa yang Yesus jalani ini seperti dia sedang berjalan untuk dia dibantai. Dibantai oleh orang-orang yang dosanya ditebus oleh Yesus. Dibantai oleh para prajurit yang kalau dia terima Yesus, dosanya juga yang ditebus oleh Yesus. Iya. Jadi dibantai oleh orang-orang yang justru yang sedang ditebus olehnya. Tapi Yesus tetap tidak membuka mulutnya karena hidup Yesus adalah penggenapan firman. Iya. Sebagai anak domba, ya dikatakan anak domba. Ya, sebagai anak domba, Yesus itu adalah yang dikorbankan sebagai korban penebus dosa, sebagai korban penebus salah, sebagai korban bakaran, sehingga
kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk kita hilang dosanya. Untuk kita menjadi berharga di mata Bapa. Untuk kita kudus di mata Bapa. Iya. Kita tidak perlu melakukan apa-apa karena segala sesuatu sudah dilakukan oleh Yesus. Ada dua hal yang dikatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi sebagai anak domba yang harus dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita, Yesus seperti sedang berjalan menuju pembantaian, tetapi dia diam. Perkataan diam bukan karena Yesus takut. Iya. Karena di Taman Getsemani, ingat, waktu Petrus, ya, dia marah melihat orang-orang datang untuk menangkap Yesus, dia keluarkan pedang, lalu dia potong telinga hamba imam besar yang namanya Malkus. Yesus katakan, sarungkan pedangmu kembali. Apa kau kira aku tidak bisa berseru kepada Bapakku, lalu malaikat-malaikat akan turun? Iya. Yesus katakan seperti itu. Yesus punya kekuatan. Yesus punya semua fasilitas untuk mengalahkan orang-orang yang menangkap dia. Iya. Tetapi Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Kita tahu ketika Yesus ada di Taman Getsemani, beramai-ramai para prajurit juga ada. Lalu Yesus bertanya, siapa yang engkau cari? Lalu mereka katakan, Yesus, orang Nazaret. Yesus katakan, akulah dia. Waktu Yesus berkata, akulah dia, ada kekuatan dari Tuhan. Sehingga orang-orang yang dekat dengan dia, yang bertanya kepada dia, dan ketika Yesus beritahu, akulah dia, mereka rebah. Iya. Itu kekuatan dari firman. Dan Yesus adalah penggenapan firman. Yes. Makanya Yesus membiarkan diri. Kenapa? Karena harus dilakukan seperti itu. Bukan karena takut. Tetapi karena dia taat. Iya. Karena kita harus tahu, ketakutan tidak ada di dalam hidup Yesus. Yes. Satu-satunya ketakutan Yesus ada di Taman Getsemani. Karena dia tahu ketika dia melakukan jalan salib, dia akan berpisah dari Bapaknya. Itu ketakutan Yesus. Menghadapi yang lainnya, Yesus tidak pernah takut. Menghadapi ahli Taurat, orang Farisi, Yesus tidak pernah takut. Iya. Ya, malah Yesus pernah langsung menghardik. Ya, ketemu angin tofan yang menakutkan murid-muridnya, Yesus tidak takut. Iya. Jadi Yesus melakukan itu semua karena menggenapi firman. Karena apa? Karena dia harus menebus dosa. Kita ini yang terkadang terlalu banyak bicara. Setiap kali Tuhan mau melakukan apa-apa dalam hidup kita, kita terlalu banyak bicara. Kita tidak diam. Kita selalu mengeluh. Tuhan, ini terlalu berat untukku. Tuhan, kenapa ini terjadi kepadaku? Yesus tidak berkata demikian. Iya. Yesus diam saja. Sehingga Hanas dan Kayafas tidak menemukan apapun juga di dalam diri Yesus. Sebenarnya Yesus disalib, tidak ada satupun kesalahan yang patut diberikan kepadanya. Dan akibat dari kesalahan yang dilakukannya artinya tidak ada. Jadi Yesus disalib benar-benar karena kesalahan seisi dunia. Karena dosa seisi dunia. Karena Hanas, Kayafas tidak mendapatkan kesalahan. Itu sebabnya diberikan kepada Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan, diberikan kepada Herodes. Herodes tidak menemukan kesalahan. Diberikan kembali kepada Pilatus. Yesus tidak salah. Tetapi kenapa Yesus harus disalib? Karena Yesus harus menanggung semua dosa manusia. Sebagai anak domba, dia harus dikorbankan. Dia membiarkan dirinya dikorbankan. Lalu dikatakan seperti induk domba. Jadi di satu sisi, Yesus sebagai anak domba yang dipersembahkan. Tetapi di sisi yang lain, dia adalah induk domba. Artinya apa? Dia adalah kepala gereja.
Dia adalah kepala gereja. Seperti induk domba yang keluh. Yang keluh artinya diam. Seperti tidak bisa berkata-kata. Sebagai kepala, Yesus memberikan contoh, memberikan pola yang luar biasa. Dia memberikan contoh. Hidup kita adalah penggenapan firman. Firman sudah datang kepada kita, itulah yang digenapi. Firman sudah datang. Yesaya sudah menubuatkan. Yesus seperti anak domba ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Dan Yesus tidak membuka mulutnya. Dan ketika sebagai kepala gereja, sebagai induk domba, dia pun keluh. Dia tidak berkata apa-apa di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Artinya dia dihabisi bukan hanya secara jiwa, tetapi secara fisik juga. Ya, sampai ke kulit-kulitnya, sampai ke jubah-jubahnya, karena jubahnya pun diambil. Ya, itu digunting bulunya oleh orang-orang yang membuang undi. Siapa yang akan mendapatkan jubah Yesus? Yesus diolok-olok, dihina, tetapi dia diam saja. Karena dia tahu dia harus memikul semua dosa manusia. Kalau Yesus tidak melakukan ini, gereja tidak pernah akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Kita harus tahu, sejak zaman Maleakhi ke zaman Injil, itu ada 400 tahun. Sudah tidak ada firman. Dan Yesus datang membawa firman. Yesus datang membuat era yang baru. Dan dia melakukan ini semua karena dia harus menggenapi firman. Dia harus menggenapi kehendak Bapa. Dia harus menggenapi agenda Bapa. Itu sebabnya Yesus tidak berkata apa-apa. Dia diam karena firman Tuhan berkata demikian dan dia tahu ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak Bapaknya. Nah, di dalam kitab Yohanes itu kan juga Pilatus itu sempat bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Tapi perikop berikutnya Pilatus itu langsung itu menceritakan bahwa Pilatus keluar dan berkata bahwa ia tidak menemukan segala sesuatu kesalahan pada Yesus. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu, Dan? Ya, kita buka Yohanes 18 karena kisahnya ada di situ ya. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ya. Lalu selanjutnya ayat 38, kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Lalu sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jadi Pilatus berkata, apakah kebenaran itu? Karena Yesus sudah memberi jawab. Kalau orang yang tahu tentang kebenaran, dia tahu siapa aku. Karena apa? Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi ketika Pilatus bertanya seperti itu, kalau kita lihat di Injil Matius, jadi di kitab yang lainnya, di Matius pasal yang ke-27, kita lihat ayat yang ke-19. Karena yang sesungguhnya terjadi ini, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jadi waktu dia duduk di kursi pengadilan, saat itulah dia bertanya jawab kepada Yesus. Ya, jadi yang di Yohanes itu Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan.
Istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Iya. Jadi Pilatus sudah diberitahu, dibisikin ketika dia tanya, apakah kebenaran itu? Istrinya datang membisiki dia, jangan campuri perkara orang benar itu. Jadi Pilatus diberitahu oleh istrinya bahwa Yesus adalah orang benar. Iya. Dan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Lalu dikatakan begini, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi istrinya bermimpi dan dia tahu ini mimpinya membuat dia tidak enak. Seperti dia mimpi buruk. Makanya dia bisiki Pilatus, dia bisiki suaminya. Jangan campuri, ini orang benar. Iya. Ini orang benar. Tetapi bagi orang-orang yang sudah menerima Yesus, ini bukan hanya sekedar orang benar. Ini adalah kebenaran itu sendiri. Iya. Kita harus tahu berhadapan dengan siapa. Jadi, kalau kita sudah terima Yesus, kita menjadi orang benar. Kita menjadi orang yang kembali berhubungan dengan Bapa di sorga. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita di backup oleh sorga. Siapa yang bisa menembus mimpi dari istrinya Pilatus kalau bukan Tuhan sendiri? Iya. Orang-orang yang berurusan dengan kita akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Yes. Akan berurusan dengan Bapa di sorga. Iya. Ya. Jadi istrinya Pilatus sudah mimpi tidak enak. Dia beritahu. Padahal Pilatus sedang duduk di pengadilan. Dan dia sedang bertanya, apakah kebenaran itu? Karena dibisiki oleh istrinya. Ini orang benar. Karena dia sebenarnya bukan karena Yesus. Karena Pilatus mau menghukum Yesus. Jadi sorga membela Iya. apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Dengan orang-orang benarnya. Dengan orang-orang percaya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan. Yes. Apa yang sedang terjadi di dunia ini. Tuhan pasti membela engkau. Amin. Apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Tuhan pasti membela engkau. Iya. Pastikan engkau berada di dalam jalan Tuhan. Yes. Pastikan engkau berada di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Iya. Itu sebabnya Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan. Karena setelah tanya jawab itu, Pilatus masih belum ketemu salah apa Yesus. Lalu istrinya bisik-bisik ke dia, bilang jangan campuri. Makanya dia keluar, dia katakan, orang ini tidak bersalah. Tetapi firman harus digenapi. Iya. Jalan salib itu harus diminum. Harus diikuti oleh Yesus. Itu sebabnya Pilatus melakukan apa? Dia ambil baskom, di situ ada air. Dia bilang, di hadapan banyak orang, aku cuci tangan. Aku tidak bersalah. Apa yang akan terjadi di dalam diri Yesus. Jadi dia tidak bersalah, dia cuci tangan. Artinya dia pokoknya cuci tangan. Dia tidak mau dilibatkan dengan apa yang akan terjadi pada diri Yesus. Iya. Iya. Padahal Pilatus sudah mencoba untuk menyelamatkan Yesus. Tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Yes. Seperti Pilatus mau mencoba menyelamatkan Yesus, tetapi tidak bisa. Karena yang terjadi adalah Yesus yang menyelamatkan. Dia coba dengan pada hari Paskah ini, kita akan membebaskan. Sudah menjadi tradisi, kita akan membebaskan. Engkau pilih, aku bebaskan Yesus ini atau membebaskan Barabas. Barabas ini orang jahat. Iya. Ya, perampok, pembunuh, orang jahat.
dalam pikiran Pilatus, rakyat pasti lebih milih Yesus dong yang dibebaskan. Kalau perampok, pembunuh dibebaskan, lo nanti mereka yang susah. Tetapi kembali lagi, manusia tidak bisa menyelamatkan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia mencoba menyelamatkan Yesus, tapi tidak bisa. Yesus harus mengikuti jalan salib. Siapa yang sangka pada saat itu orang-orang Yahudi yang banyak itu berkata, bebaskan Barabas, salibkan dia. Padahal ini orang-orang yang ketika Yesus masuk ke Yerusalem yang berteriak, Hosana, Hosana. Mereka yang memuji Tuhan, mereka yang menyembah Tuhan, mereka juga yang menyalibkan. Iya. Ini kepiluan di dalam setiap hati kita, bukan dalam hati Yesus, karena Yesus sudah tahu hati manusia. Itu sebabnya dia tetap diam, dia tidak membela diri. Akhirnya, mau tidak mau, Pilatus melepaskan Barabas. Lalu Pilatus tidak mau hukum. Pilatus serahkan Yesus kepada mereka. Terserah, yang penting aku cuci tangan, aku tidak bertanggung jawab, dan aku tidak mau terkena imbasnya. Mereka mengambil Yesus. Dan disitulah Yesus dipukul. Ya, Iya. Yesus diludahi, ya, pakaiannya dicopot, ya, diganti dengan kain ungu, karena ungu kan lambang raja. Ini bukan karena mereka mengakui Yesus sebagai raja, tetapi karena mereka sedang menghina. Karena Yesus diberikan mahkota, bukan mahkota kerajaan, tetapi mahkota duri. Ya, jubahnya diambil, diganti dengan yang warna ungu, yang lambang raja. Ini sedang menghina. Tapi Yesus sekali lagi membiarkan itu. Kenapa? Karena supaya kita, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang sudah dipermalukan, sekarang ini, karena Yesus sudah menebus, tidak dipermalukan lagi. Amin. Ya. Tetapi Tuhan akan mengangkat orang-orang benarnya. Yes. Sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya, sehingga orang benar tidak dipermalukan lagi. Karena Yesus sudah menerima hinaan itu. Hal-hal yang membuat kita dipermalukan sudah ditanggung oleh Yesus. Sehingga kita tidak perlu dipermalukan lagi. Yesus sudah menerima semuanya. Itu sebabnya Pilatus berkata, orang ini tidak salah karena istrinya bermimpi. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk membela kita. Iya. Dengar orang-orang benar, dengar orang-orang percaya. Iya. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk membela kita. Iya. Bukan hanya sekedar masuk dalam mimpi seseorang, tapi mengubahkan hati orang pun Tuhan bisa melakukan. Yes. Sekarang waktunya Tuhan sedang bekerja di antara orang percaya. Amin. Dan pada hari ini, ketika engkau mendengar firman tentang kematian Yesus ini, dengarlah. Yesus mati bukan karena tidak punya kekuatan. Yesus mati bukan karena dia tidak bisa melawan. Tetapi Yesus membiarkan dirinya untuk mati bagi kita sekalian, supaya kita hidup. Yesus mati secara daging, supaya kita hidup di dalam roh. Yes. Sehingga kita tidak punya kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, izinkan Dia menjamah engkau, sehingga kematiannya itu benar-benar menjadi sangat berharga di dalam hidupmu. Amin. 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 Dad, waktu itu kan Yesus itu disiksa. Yesus itu dicambuk. Dan Yesus juga memikul salib. Nah,
bagaimana Yesus bisa bertahan melewati semua itu? Apalagi ketika sudah di kayu salib pun itu masih 6 jam. Nah, kalau kita sebagai manusia, ini kan ukuran yang sebenarnya nggak bisa kita tanggung. Tetapi bagaimana Yesus bisa melewati semua itu, deh? Nah, yang harus kita benar-benar ketahui, Yesus itu adalah manusia. Iya. Karena banyak yang berpikir, ya jelas aja Yesus kan Allah. Sehingga dia bisa menanggung itu semua. Itu salah besar. Karena Yohanes pasal 1 ayat 14 sudah berkata, firman itu telah menjadi manusia. Iya. Artinya apa? Kata telah, artinya sekarang Yesus manusia. Bukan sebagai Allah lagi. Nah, kalau kita baca di Filipi pasal yang kedua, Iya. kita bisa lihat kenapa Yesus bisa menanggung semua penderitaan. Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ada pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus, dan seharusnya pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus itu ada di dalam hidup kita juga. Iya. Lalu dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah, karena seharusnya manusia itu ada dalam rupa Allah. Dan dengar, secara daging kita tidak bisa serupa dengan Allah. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita bisa serupa dengan Allah. Iya. Ya. Iya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi tadinya kan sama-sama dengan Allah, dan ini adalah Allah sendiri. Lalu diturunkan telah menjadi manusia. Menjadi manusia artinya Yesus ketika menjalani jalan salib itu sebagai manusia. Iya. Waktu dipukul sakit, artinya Yesus juga sakit. Kalau kita merasakan, ketika dicambuk kita merasakan sakit, Yesus pun merasakan sakit. Iya. Jadi memang sama seperti kita manusia, hanya Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya. Lalu dikatakan, ya, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini penjelasan dari Yohanes 1 ayat 14. Iya. Jadi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Karena kehendak Bapa, dia harus menjadi manusia. Untuk bisa menebus manusia, harus manusia. Ada seorang manusia yang tidak berdosa. Iya. Karena pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Adam tidak berdosa. Dan yang membuat Adam menjadi manusia yang tidak berdaya karena dia berdosa. Dan karena dia berdosa, setiap orang yang dilahirkan melalui Hawa, ya, melalui kaum Hawa, melalui perempuan, itu menjadi berdosa karena ada benih dari Adam. Adam berdosa. Nah, Yesus Kristus tidak berdosa karena benihnya bukan benih laki-laki yang ada di Maria, yaitu benih Roh Kudus. Sehingga ketika dilahirkan, Yesus tidak berdosa, tidak mewarisi dosanya Adam. Justru Yesus itu setelah dewasa, dia ada di dalam pelayanan, lalu dia harus mengakhiri tugasnya dengan kematian, yang utuh selanjutnya dia bangkit. Iya. Dia harus mengakhiri seperti itu. Justru Yesus itu bukan sedang berbuat dosa, tapi sedang menanggung dosa. Supaya dosa sejak zaman Adam itu sampai zaman nanti. Jadi bukan zaman sekarang aja, zaman nanti. Orang-orang yang berdosa ditebus oleh Yesus. Iya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi ini yang Yesus lakukan. Menjadi manusia itu banyak levelnya. Ya, kan bisa menjadi orang kaya. Tetapi dikatakan Yesus itu menyerupai seorang hamba.
seorang budak. Artinya apa kalau seorang budak? Dia tidak memiliki hak. Iya. Yesus menanggalkan haknya. Yes. Bukankah setiap manusia punya hak bebas? Tetapi Yesus tidak mengambil hak itu. Dia memberikan kepada Bapa. Iya. Dia tidak punya hak lagi. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Lalu, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu menuju salib itu sebagai manusia. Artinya tubuhnya adalah tubuh manusia yang bisa merasakan sakit. Perasaannya adalah perasaan manusia yang bisa pedih ketika orang-orang mengolok-olok dia, menghina dia, mencaci maki dia. Iya. Yesus sebagai manusia. Waktu Yesus sudah dihina, pedih hatinya. Disakiti juga tubuhnya. Waktu diberikan mahkota, kan harusnya mahkota kerajaan. Tapi diberikan mahkota duri. Mahkota duri bukan mahkota yang di atasnya duri, tetapi mahkota yang terbuat dari duri. Jadi ketika dimasukkan ke kepala Yesus, ini semuanya duri. Itu sebabnya kalau kita baca kisah tentang Yesus, mereka memukulnya pakai sebuah tongkat, bukan pakai tangan, karena semuanya duri. Kalau duri itu mereka pegang, tangan mereka berdarah. Bisa bayangkan, duri itu tajam. Ketika ada di kepala Yesus, saya yakin waktu ada di kepala Yesus, darah sudah mulai keluar. Apalagi waktu tongkat itu memukul duri itu, supaya apa? Supaya mahkotanya tidak jatuh. Artinya itu menancap di kepala Yesus. Yesus melakukan itu semua. Membiarkan mereka melakukan itu semua. Dia menanggung semua dosanya. Tidak apa. Dia terima mahkota duri ini. Supaya kita bisa menerima mahkota dari kerajaan sorga. Iya. Karena kalau Yesus tidak menerima mahkota duri, kita tidak bisa menerima mahkota dari kerajaan sorga. Dia lakukan itu semua. Dia lakukan itu semua. Dan ketika dicambuk, kita tahu cambukan orang Romawi itu ada 39 kali. 40 kurang 1, 39 kali. Dicambuk. Dan dicambuknya dengan bola besi berduri. Itu seperti ada kaitnya di dalam setiap cambuk itu. Karena cambuk itu bercabang 3, masing-masing cabang bercabang 3 lagi, jadi masing-masing ada kaitnya. Di situ ada bola besi, lalu ada kaitnya. Dan kalau orang Romawi cambuk orang, itu harus kena. Tidak boleh tidak kena. Karena kalau tidak kena, dia yang harus menanggung. Dari 39 kali cambukan, kalau ada satu yang tidak kena, artinya orang Romawi yang menjadi algojo itu yang akan dicambuk. Iya. Yesus dicambuk 39 kali dan dipastikan tidak ada yang lolos. Semuanya kena. Kenapa Yesus melakukan itu semua? Yesus menerima semua kesakitan itu. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kita sekalian telah sembuh. Iya. Bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus itu yang membuat kita disembuhkan dari semua sakit penyakit kita. Yes. Kalau kita percaya Yesus sudah melakukan itu semua untuk kita, maka kita akan masuk di dalam kuasa kesembuhan itu. Amin. Penyakit bukan bagian kita lagi, sakit penyakit bukan bagian kita. Karena sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Iya. Sekarang kesembuhan yang menjadi bagian kita. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Iya. Dan semua penderitaan itu Yesus bisa tanggung. Kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya. Dia tidak merasa dia sebagai Allah. Tapi dia melakukan ini sebagai manusia.
Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang bisa seperti ini. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen tidak mau menanggalkan kekayaan yang ada padanya. Tidak mau menanggalkan gengsi yang ada padanya. Seringkali karena gengsi dia melawan bapa rohaninya. Karena gengsi dia melawan Tuhannya. Biar kita melihat Yesus. Karena Yesus adalah pola. Kita mengosongkan diri kita. Kita tidak menganggap apa yang kita miliki sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Dan saya percaya ketika Yesus melakukan ini semua untuk kita, saya percaya kuasa kesembuhan itu mengalir. Itu sebabnya saudara yang sedang melihat tayangan ini, kalau saat ini engkau sedang sakit, saya percaya kuasa kesembuhan mengalir. Saat ini kalau engkau melihat tayangan ini, engkau yang sedang sakit, jamah pegang bagian tubuhmu yang sakit. Saya percaya kuasa kesembuhan akan mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Yesus sudah menderita bagi orang-orang benarnya. Dan sekarang orang-orang yang percaya kepadanya, terimalah kuasa kesembuhan ini. Karena oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka yang diderita oleh Yesus, kita sekali telah menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir saat ini. Di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, kepada Bapa, saat itu juga tabir di bait Allah itu yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbagi menjadi dua. Apa sih maksudnya itu? Iya. Tabir bait suci adalah kain tirai yang menjadi penghalang untuk dari ruang kudus masuk ke ruang maha kudus. Yang boleh masuk ke ruang kudus semua imam. Tapi yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Jadi hanya orang tertentu yang bisa masuk ruang maha kudus. Tetapi sekarang tirai itu, tabir itu, ketika Yesus ada di kayu salib, ketika dia menyerahkan nyawanya, tabir itu terbelah dari atas. Terbelah dua dari atas ke bawah. Dari atas membuktikan bahwa kuasa yang berasal dari atas, kuasa yang dari atas adalah kuasa dari sorga. Yang melakukan ini semua adalah Bapa sendiri. Terbuka tirai itu sehingga sekarang bait Allah tidak ada lagi 3 bagian, tetapi hanya 2 bagian. Halaman dan ruang kudus. Karena dalam ruang kudus, yang maha kudus juga ada di situ. Kalau dulu, dari halaman ke ruang kudus, setahun sekali baru bisa masuk ke ruang maha kudus. Tetapi sekarang, ketika Yesus mati di kayu salib, maka tabir itu sudah tidak ada. Kita bisa masuk ke ruang maha kudus. Siapa yang maha kudus? Bapa di sorga. Kita bisa masuk di dalam hubungan dengan Bapa di sorga. Kita bisa berhubungan kembali dengan Bapa di sorga. Karena tirai itu sudah terbagi 2. Sudah tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Bapa. Karena Yesus adalah imam besar agung. Dan kita sebagai keturunannya, orang yang percaya kepada kita menjadi satu suku dengan Yesus. Karena Yesus adalah imam besar agung. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi imam. Karena kita menjadi imam, kita tidak di halaman lagi, kita bisa masuk ke ruang kudus. Dan di dalam ruang kudus ada yang maha kudus. Kita bisa berjumpa dengan Bapa di sorga. Tuhan sendiri yang punya inisiatif
untuk membuka sorga bagi kita. Dan sekarang ini adalah waktunya. Sorga terbuka atas hidup kita. Ada double decade, ada 20 tahun. Sorga terbuka untuk kita. Dan saya percaya ketika sorga terbuka atas kita, hubungan kita dengan Bapa di sorga menjadi semakin harmoni. Dan kita akan bisa mengetahui kehendak Bapa. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan agenda Bapa di muka bumi ini. Yesus sudah melakukan bagiannya. Dan sekarang bagian kita orang-orang benarnya. Sekarang bagian kita orang-orang percayanya. Untuk melakukan bagian kita. Mewujudkan agenda Bapa di sorga. Di bumi ini. Amin. Tuhan yang menolong kita sekalian. Membukakan pikiran kita. Membuka hati kita. Dan biar roh kita dibangkitkan kembali. Amin. 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 Nah, jadi kematian Yesus di kayu salib itu kan sudah menebus dosa umat manusia yang dulu, sekarang, dan bahkan untuk nanti. Nah, tetapi di dunia ini, sekarang ini yang semakin hari itu semakin jahat, bagaimana penebusan Yesus ini bisa bekerja dalam kehidupan kita? Waktu Yesus ada di kayu salib, ada penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Nah, salah satunya berkata, Yesus, kalau engkau datang kembali, ingat aku. Jadi pada saat disalib, itu kan sudah hidup terakhirnya. Dia menerima Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Saat itu juga Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saat kita terima Yesus, tidak peduli kita jahatnya sebesar apa. Tidak peduli dosa kita itu merah seperti kain kirmisi. Tuhan bisa menjadikan putih seputih bulu domba. Jadi berapapun besarnya dosa kita, semua sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Ini berlaku untuk orang yang baik dan juga orang yang jahat. Jadi Tuhan melakukan ini semua bukan karena kita orang baik. Justru Tuhan melakukan ini semua karena kita manusia sudah ada di dalam dosa ketika kita lahir. Ada dosa dari Adam. Benihnya sudah ada dosa. Itu sebabnya Yesus harus mengambil benih dosa ini. Sehingga yang ada di dalam kita adalah benih kerajaan sorga. Benih firman kerajaan yang ada di dalam kita. Yang membuat kita hidup di dalamnya. Dan Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa yang ada pada Yesus itu ada juga pada kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya kita berhubungan kepada Bapa di sorga. Itu tidak ada batasan lagi. Karena kita adalah anak-anak. Kita diberi kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunaninya exousia. Artinya apa? Kita punya kuasa untuk mengenakan identitas anak-anak Allah. Jadi kita punya kuasa, kita punya legalitasnya. Kita resmi kalau kita berkata kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena kita sudah terima Yesus, kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus yang sudah mati bagi kita menebus dosa-dosa kita, itu memungkinkan kita untuk kembali kepada Bapa. Kita berhubungan kembali kepada Bapa. Itu sebabnya jangan lewatkan kesempatan yang besar ini. Peluang telah dibuka oleh Yesus. Kita kembali kepada Bapa. Kita kembali berhubungan kepada Bapa. Yang dulunya Bapa mau berhubungan dengan Adam tidak bisa karena sudah ada dosa. Tetapi sekarang hubungan itu dikembalikan oleh Yesus. Kita bisa berhubungan dengan Bapa. Itu sebabnya ayo masuk kembali. Ada kuasa doa yang sedang dicurahkan oleh Tuhan. Kuasa doa sehingga ketika engkau berhubungan dengan Bapa, suasana sorga akan dicurahkan, akan diturunkan, dan dimanapun engkau berada, suasana sorga itu akan dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitarmu. Biar Tuhan sendiri yang membuka hatimu, membuka pikiranmu, dan rohmu dibangkitkan. Sehingga Tuhan
bekerja di dalam hatimu, engkau mengambil posisi yang tepat dan akurat. Engkau adalah anak-anak Allah. Engkau bukan anak-anak dari kejahatan. Engkau bukan anak-anak dari hasil dosa, tetapi engkau adalah anak-anak Allah. Tidak peduli masa lalumu seperti apa. Tidak peduli engkau dilahirkan oleh orang tua yang seperti apa. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau adalah anak-anak Allah. Engkau punya hak untuk kembali berhubungan dengan Bapa di sorga. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dad, di momen ini saya merasakan Roh Kudus sangat menguasai kita. Ya. Adakah pesan khusus yang mau Dad sampaikan? Doa yang ingin Dad sampaikan bagi para pemirsa? Iya. Saya rasa kita akan berdoa saja. Iya. Biar kita kembali kepada yang seharusnya. Ya. Yes. Mari saudara yang lihat tayangan ini, engkau angkat tanganmu berdoa. Saya percaya Tuhan sedang bekerja saat ini di dalam nama Yesus. Saya percaya apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang benarnya, itu akan terjadi. Dan semua firman yang telah dikatakan, itu akan terjadi. Yesus datang kepada kita untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan saya percaya itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah hidup dalam kekurangan, kita hidup dalam segala kelimpahan. Dan Yesus sudah mati, sudah disiksa, dan banyak luka yang keluar dari tubuhnya. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya itu, kita yang sekaliannya telah menjadi sembuh. Sekarang segala sakit penyakit, aku perintahkan pergi dari setiap orang yang melihat tayangan ini. Tidak ada lagi sakit penyakit, kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Terjadilah. Dan saat ini orang-orang benarnya, terimalah kuasa sebagai anak-anak Allah. Biar engkau melihat kesempatan yang besar ini, kembali datang kepada Tuhan. Bapa di sorga terbuka, karena ketika Bapa di sorga melihat engkau, Bapa di sorga tidak melihat dosamu lagi. Tapi Bapa di sorga melihat Yesus yang ada di dalammu. Yesus yang tidak berdosa ada di dalammu. Itu sebabnya Bapa akan menerima setiap kali engkau berdoa di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa doa yang telah hilang, itu dikembalikan kepada gerejanya, kepada orang-orang benarnya, kepada orang percayanya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk semua yang kau lakukan. Terima kasih Bapa untuk akses yang kau berikan sehingga sorga terbuka bagi kami. Ini waktunya kami hidup menurut kehendak-Mu. Ini waktunya kami menjalani segala sesuatu sesuai dengan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, terimalah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Dad untuk kehadirannya di hari ini. Biar melalui episode ini ada perubahan yang besar. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya yang pastinya lebih menarik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Saya percaya inilah kairos Tuhan. Sorga terbuka atas kita. Biar melalui episode ini, Roh Kristus bekerja dalam hidupmu. Keselamatan yang berasal dari Tuhan bekerja dalam hidupmu. Program crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat membagikan kepada saudara-saudara dan teman-teman saudara yang lain. Saya Elson Triputra, kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya.